Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih dimudahkan dan diringankan langkah kita menuju Masjid Siti Halimah ini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang terus menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Dan seperti biasa di setiap Sabtu pekan pertama kita akan ada kajian yang temanya tentang tafsir, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Ustadz Dr. Ahmad Badruddin Asli LCMA kembali akan menyampaikan kajiannya di ba'da subuh pada kesempatan kali ini. Untuk itu mari para jamaah sekalian kita buka kajian kita di pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah untuk pekan ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Quraisy. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Al-mukarramun Bapak Ibu jamaah Masjid Siti Halimah yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan membaca surat Quraisy. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu, semoga Allah membuka hati kita untuk dapat bisa memahami surah ini dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayb. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Quraisy ini namanya surah Quraisy. Makkiyah, diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah. Wahia arba'u ayat, jumlah ayatnya ada 4 ya. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, yaitu kebiasaan mereka,
Rihlatas syita, melakukan perjalanan di musim dingin. Wasaib, dan melakukan perjalanan rihlatas saib, di musim panas ya. Fal ya'budu, maka hendaknya mereka beribadah, menyembah Rabba hazal bait, kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Baitullah atau Ka'bah ya. Alladzi at'amahum, yang telah memberi makan mereka, minju, dari kelaparan, wa amanahum, dan yang telah memberikan rasa aman kepada mereka, min khauf, dari rasa takut, min khauf, dari takut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surah ini namanya surah Quraisy ya. Berisi tentang nikmat Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada suku Quraisy. Yang suku Quraisy ini adalah penghuni ya, mayoritas penduduk Mekah ya. Penduduk Mekah itu dominan di berasal dari kabilah atau suku Quraisy ya. Kabilah Quraisy ini adalah kabilahnya Nabi ya, Nabi Muhammad SAW itu Quraisy ya. Beliau itu berasal dari suku Quraisy ya. Quraisy ini merujuk kepada Bani Kinanah ya, Kinanah, yaitu dari Arab Musta'rabah. Karena Arab itu ada Arab Abidah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'rabah. Kalau Arab Abidah itu Arab yang sudah punah ya. Seperti kaum Samud, kaum Ad, itu orang-orang Arab, tapi sudah punah, itu enggak ada keturunannya ya. Kaum Samud, kaum Ad. Yang kalau kaum Ad itu nanti ketemu ya di surah Di surah Iromazatil Imad, surah Al-Fajr ya. Ada yang namanya kaum Ad, itu salah yang paling tinggi di antara mereka, itu tingginya arba'at mi'ah zira, 400 hasta ya. Itu yang paling tinggi ya. Berapa tuh 400 hasta tingginya? 200 meter ya. Nanti ketemu ya di tafsir surah Al-Fajr ya. Itu sudah punah itu. Ada lagi Arab namanya Arab Aribah, yaitu Arab-Arab yang berasal dari Yaman ya. Mereka yang datang ke Mekah ya. Kalau Arab Musta'rabah itu Arab campuran antara Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, dengan orang-orang Jurhum. Mereka yang disebut dengan Arab Musta'rabah. Nabi Ibrahim itu berasal dari mana? Dari Babilonia, dari Irak ya. Dia dari Irak. Kemudian keturunannya Ismail menikah dengan Arab Aribah tadi, Jurhum, dari Yaman ya. Nah, Arab itu disebut dengan Arab Musta'rabah. Nah, Quraisy ini Arabnya Arab Musta'rabah ya. Dia diambil dari salah seorang kakek Nabi yang bernama Fihir bin Malik. Ya, Fihir bin Malik ini bergelar Quraisy ya, Quraisy ya, Quraisy atau Quraisy. Quraisy itu sendiri menurut riwayat ada yang menyatakan adalah nama ikan ya di laut, nama ikan besar yang berhasil ditaklukkan oleh Fihir bin Malik ya, ketika dia ikut mengarungi lautan, kemudian dia berhasil menaklukkan ikan Kirosyah itu ya, sehingga beliau diberi gelar Quraisy ya. Nah, anak-anaknya Fihir bin Malik inilah yang kemudian dominan tinggal di Makkah. Jadi kalau diurut-urut, Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus bin Hashim bin Manab bin Fihir nanti ya, nanti ketemu bin Fihir bin Malik ya. Namanya Fihir bin Malik. Nah, anak-anaknya Fihir inilah yang disebut dengan Quraisy ya.
Ya, surah ini berisi tentang nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kabilah Quraisy ini. Bagaimana Allah melimpahkan nikmatnya, karunia yang begitu besar kepada kabilah Quraisy ini. Di antaranya Allah sebutkan di sini li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy, ya, mereka punya tradisi, punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatas syita, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan. Ya, rihlah itu artinya perjalanan. Cuma di sini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi dia perjalanan bisnis, ya, perjalanan bisnis, perjalanan untuk melakukan perniagaan, ya, perdagangan. Karena Mekah itu bukan wilayah yang subur, ya, tumbuh-tumbuhan di situ semua tersedia, bahan pangan tidak ada, ya, bahan pangan tersedia di Mekah tidak ada. Mekah itu adalah kota tijari, kota niaga, kota yang hidup dengan perniagaan. Mungkin sekarang seperti Singapura, ya, Singapura itu kan tidak ada itu pertanian ya, bahan pangan tidak ada, hanya mengandalkan perniagaan, bisnis, ya. Nah, Makkah itu dihidupi dengan perniagaan itu. Maka kabilah Quraisy mereka punya tradisi, punya kebiasaan melakukan perjalanan rihlah untuk berniaga, untuk berdagang. Perjalanan yang mereka lakukan ada dua, ya. Perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Kalau di musim dingin biasanya mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri mana? Ya, kalau musim dingin ke negeri Yaman, ya, rihlatas syita. Kalau ke musim panas atau di musim panas mereka melakukan perjalanan ke mana? Ke Syam, ya, ke Syam. Kenapa kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam? Karena kalau musim dingin Yaman itu tidak terlalu dingin, ya. Yaman itu kan dekat Afrika, ya, dekat Afrika. Jadi kalau Arab Yaman itu kulitnya juga hitam, ya, agak hitam gitu, karena dekat ke Afrika. Tapi kalau Arab Hijaz, Mekah itu kulitnya merah. Kalau ke utara lagi itu ke Palestina itu kulitnya putih. Nah, Suriah itu putih Arabnya. Jadi kalau musim dingin mereka rihlahnya ke Yaman, karena Yaman itu tidak terlalu tidak terlalu dingin, walaupun musim dingin dia tetap hangat, ya, tidak terlalu dingin, ya. Kalau musim dingin di sana kan bisa bikin pecah, ya, bibir kita pecah, ya, berdarah, kaki kita juga pecah-pecah itu, ya, dan sangat menusuk, ya, sangat tajam itu, sangat tidak baik untuk kesehatan, ya. Bisa mati orang karena musim dingin itu. Maka mereka melakukan perjalanannya di musim dingin itu ke negeri Yaman. Sementara kalau musim panas mereka melakukan perjalanan ke mana? Ke Syam. Karena Syam itu walaupun musim panas tidak terlalu panas. Kalau Syam itu walaupun musim panas itu tidak terlalu, ya, kalaupun musim panas tidak terlalu panas karena di sana banyak pepohonan, ya. Bahkan kalau musim dingin pun turun salju, ya, turun salju. Salju itu ada di Damaskus, di Suriah, ya, di Palestina itu ada salju, ya. Jadi kalau musim panas mereka ke Syam, ya, ke utara, ya, ke utara, karena di sana tidak terlalu panas, ya. Nah, itulah rihlah yang mereka lakukan. Dalam perniagaan itu, dalam perjalanan itu mereka mendapatkan keuntungan, ya. Mereka bisa membawa barang-barang yang bisa mereka jual, ya, barang-barang yang dari Syam mereka jual di Mekah atau mereka jual di Yaman, barang-barang dari Yaman mereka jual di Mekah atau mereka jual di Syam, ya. Begitulah perniagaan-perniagaan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa hidup, ya, bisa sejahtera, bisa makmur dengan perniagaan itu. Bahkan istri Rasulullah itu
Siapa istri Rasulullah? Ya, Khadijah binti Khuwailid itu saudagar terkaya di Mekah. Ya. Saudagar terkaya di Mekah yang kemudian menikah dengan Rasulullah. Ya. Seorang bos ya, seorang bos, juragan gitu ya, punya banyak pembantu gitu ya, banyak karyawan. Jadi mereka itu bisa hidup ya makmur dengan perdagangan itu. Dan memang ya berapa? 9 ya pintu rezeki itu. Dari 10 pintu rezeki itu 9-nya dari apa? Dari berdagang ya, berniaga ya. Kalau pengen kaya itu jangan jadi karyawan ya, jangan jadi PNS, jangan ya. Kalau pengen kaya ya, PNS itu kaya ada 2 itu sebabnya ya. Dia punya apa? Dia jadi agen gitu, jadi punya sampingan ya, punya pekerjaan lain ya, pekerjaan lain. Atau yang kedua ya dari korupsi ya, dari hasil penghasilan yang tidak jelas ya. Kalau pengen kaya itu dia berdagang, berbisnis ya, berniaga. Karyawan ya terbatas gajinya ya, penghasilannya. Maka mereka mendapatkan kenikmatan ya, mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dalam hidupnya ya, dengan melakukan rihlah itu. Sehingga mereka bisa membiayai kehidupan mereka. Jadi Mekah itu yang tandus, yang gersang ya, menjadi kota yang tumbuh, jadi kota yang makmur. Belum lagi setiap tahun ada yang namanya ziarah ya, kebiasaan ziarah, yaitu kebiasaan berhaji yang nanti ketemu di surat Al-Fil ya, surat yang berikutnya. Itu pun juga menambah ya, karena kunjungan wisatawan yang banyak setiap tahun, itu juga menambah apa? Kemakmuran kota Mekah. Jadi Mekah sejak dulu memang wilayah yang makmur ya, wilayah yang makmur. Karena mereka dalam perniagaan itu, dalam perjalanan itu mendapatkan keuntungan ya. Kemudian juga mereka mendapatkan jaminan keamanan selama perjalanan itu. Mereka tidak takut dirampok ya, tidak takut dibegal, tidak takut. Kenapa? Karena mereka itu selama perjalanan ya mendapatkan jaminan keamanan. Tidak ada ya perampok atau kabilah lain yang mengganggu. Kalau kafilah Quraisy lewat, mereka minggir semua ya, mereka nggak berani. Penyebabnya nanti di surat Al-Fil ya, itu sebabnya kenapa mereka disegani, kenapa mereka mendapatkan jaminan keamanan ya. Preman-preman minggir itu ya, nggak berani itu ya. Pokoknya nggak ada yang berani kalau kafilah Quraisy lewat dan minggir semua. Kalau yang lain biasa itu, kalau kafilah itu dibegal ya, diambil harta bendanya ya, kalau kabilah-kabilah lain. Tapi kalau kabilah Quraisy itu selalu mendapatkan jaminan keamanan, sehingga mereka betul-betul menikmati perjalanan itu. Dalam perjalanan itu ada pos-pos ya, ada tempat-tempat pemberhentian ya, perjalanan yang panjang itu. Kalau dari Mekah ke Syam atau ke Yaman itu perjalanan 1 bulan biasanya ya, 1 bulan pergi, 1 bulan pulang ya. Kalau sekarang kan mungkin hanya ya 1 jam ya, 2 jam paling lama ya. Kalau dulu tuh perjalanan menggunakan kafilah, menggunakan onta itu sekitar 1 jam ya, 1 jam, 1 bulan ya. Nah, li'ila fi Quraisy, Allah mengingatkan mereka. Ini lamnya namanya lam li ajlih ya, karena kebiasaan mereka melakukan perjalanan baik di musim dingin maupun di musim panas. Dalam perniagaan itu mereka mendapatkan keuntungan, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka bisa jual, apa yang mereka bisa beli, semuanya kebutuhan-kebutuhan mereka bisa terpenuhi ya, gandum, pangan, semua ya, belum lagi perkakas, alat rumah tangga dan sebagainya bisa mereka dapatkan dengan perniagaan itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Ini perintah Allah kepada mereka ya.
maka hendaknya, alnya namanya lam lil amr, fal ya'budu, maka hendaknya mereka beribadah Rabb hadzal bait, kepada Tuhan pemilik rumah ini. Yaitu beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di Makkah itu ada Baitullah yang dimuliakan, yang diagungkan, yang dihormati. Sehingga orang-orang Arab, orang-orang Jazirah semua menghormati suku Quraisy karena ada Baitullah ini. Yang kemuliaannya, yang keagungannya, ya, nanti ya pada surat Al-Fil, ya, Allah menjaga, Allah langsung yang memelihara kehormatannya, memelihara kemuliaannya. Maka hendaknya orang-orang Quraisy itu beribadah hanya kepada Allah Rabb hadzal bait, hanya beribadah kepada Allah Tuhan pemilik rumah ini, yang disebut dengan Baitullah. Jadi Baitullah itu atau Ka'bah itu disebut bait, ya, rumah, karena memang bentuknya rumah. Dia berbentuk kubus, ya, persegi 4. Itu rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Jadi kalau ditanya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi itu apa? Ka'bah itu. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Rumah, tempat pemujaan, tempat ibadah manusia yang pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah itu. Pertama kali dibangun oleh Nabi Adam, ya. Nabi Adam yang membangun. Kemudian diperbaharui pembangunannya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimlah yang mengangkat atau yang meninggikan Baitullah itu, ya, hingga sampai sekarang, ya. Sehingga di dekat Ka'bah itu ada sekarang namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan, ya, jangan salah. Maqam Ibrahim itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Itu diabadikan, batunya masih ada, ya. Ya, batunya itu ada bekas tapak Nabi Ibrahim. Kalau kita ngintip begitu, ya, itu ada itu, ya, kelihatan bekas kakinya Nabi Ibrahim. Jadi batu itu bisa otomatis naik, ya, ketika beliau meninggikan Ka'bah itu. Dulu kan belum ada apa namanya eskavator apa gitu, ya, beko belum ada gitu-gituan, ya. Ini Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu, ya, dengan izin Allah batu itu bisa naik, ya, bisa naik turun, ya. Wallahu alam, itu mukjizat, ya, tentu, ya. Masih ada itu tapak kaki Nabi Ibrahim, ya, yang dipermanenkan, ya, bangunannya, ya. Sehingga tidak mudah kita, ya, kalau mau ngintip itu paling digebuk sama askar biasanya. Karena mengganggu orang tawaf, ya, biasanya. Kalau pas rame-rame itu, ya. Jadi Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah itu. Ya, kemudian terus terpelihara Ka'bah itu, dan dengan adanya Ka'bah itu kemudian orang-orang Quraisy, ya, mereka betah tinggal di Mekah juga karena ada sumber mata air di situ yang namanya apa? Ma'uz Zamzam, ya, air Zamzam. Itulah yang menyebabkan mereka tinggal di situ, mau bermukim di situ. Karena aslinya orang-orang Arab itu nomaden, ya. Mereka itu berpindah-pindah aslinya. Mereka mencari tempat-tempat yang di mana ada padang, ada rumput, ya, ada air gitu, ya. Kalau air habis mereka pindah lagi, mencari lagi, begitu seterusnya. Tapi Mekah itu menjadi wilayah mukim, menjadi tempat di mana orang-orang berdiam di situ secara permanen, karena di situ ada sumber air yang pertama kali ditemukan oleh Nabi Ibrahim, ya, dengan putranya Ismail, ya. Maka kemudian Nabi Ismail menjadi penguasa Mekah karena pertama kali yang menemukan sumber air itu. Sehingga orang-orang Jurhum, orang-orang Yaman yang datang, mereka para pendatang kemudian bercampur, ya, menjadi suku Quraisy ini, ya. Nah, Allah meminta kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, pemilik Baitullah ini. Jangan menyembah yang lain. Karena saat itu orang-orang Quraisy, ya, sudah menyembah berhala, tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah banyak patung, banyak dewa, banyak Tuhan. Ada yang namanya Lata,
ada yang namanya Uzza, ada namanya patung Manat, ada yang namanya apa lagi? Banyak ya. Ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, itu jumlah berhala yang ada di Ka'bah, jumlah patung yang berada di Ka'bah itu jumlahnya ya 360 ya. 360 patung ya. Jadi Ka'bah yang kita lihat sekarang itu ya, dulunya itu penuh dengan apa? Penuh dengan patung ya. Sampai kecapean tuh ya, sahabat-sahabat tuh menghancurkan patung-patung itu ya. Kalau patung Uzza itu yang disuruh menghancurkan itu Khalid bin Walid ya. Karena dia adanya di luar Mekah, patung Uzza itu. Dia adanya di arah Taif. Pemujaan ya, namanya Baitul Uzza, khusus rumah pemujaan Uzza. Dan itu sulit ya menghancurkan patung Uzza itu. Karena apa? Karena ada penghuninya ya. Ketika Khalid bin Walid ya akan menghancurkan patung Uzza itu, dihancurkan ya rumahnya. Kemudian lapor ke Nabi, ya sudah dihancurkan. Kata Nabi belum. Balik lagi ya, ternyata masih ada ya bekas-bekasnya itu ya, yang belum, yang intinya. Ketika akan dihancurkan keluarlah ya perempuan dengan ya perempuan berkulit hitam, telanjang, telanjang dengan rambut yang panjang dan menghalangi Khalid bin Walid. Ya, rupanya dia dari bangsa jin ya. Dan Khalid bin Walid berkelahi dengan perempuan itu ya. Dan setelah berhasil dibunuh, lalu diceritakan kepada Nabi, Nabi mengatakan tilkal Uzza, itulah Uzza ya, itulah berhala Uzza yang dipuja, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Jadi berhalanya ada penunggunya ya, ada jinnya itu ya. Setiap berhala memang ada penunggunya, ada jinnya itulah yang menarik orang-orang untuk mempersekutukan Allah. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka mempersekutukan Allah. Sehingga nama asli Abu Lahab ya, udah kita bahas ya di surat Al-Lahab. Siapa nama asli Abu Lahab itu? Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu Umar ya, Umar bin Hakam, Ammar bin Hakam atau Umar bin Hakam. Tapi kalau nama asli Abu Lahab siapa? Masih ingat? Ya. Abdul Uzza ya, Abdul Uzza. Bukan Abdullah ya. Kalau ayah Nabi namanya siapa? Abdullah. Tapi kalau paman Nabi yang namanya Abu Lahab itu Abdul Uzza, hamba ya, penyembah Uzza ya, Al Uzza. Ya. Jadi mereka mempersekutukan Allah dengan menyembah banyak berhala, dengan menyembah banyak patung-patung ya, mereka sembah. Kalau ditanya kenapa menyembah patung-patung ini, menyembah berhala-berhala ini, dalam surat Az-Zumar ya, mereka mengatakan liyuqarribuna indallahi zulfa, kami menyembah ini untuk menjadi sarana kami mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi mereka menyembah patung itu dengan maksud apa? Mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Mereka ngakunya begitu, bilangnya begitu ya. Kalau kita tanya ke penyembah kuburan ya, ke penyembah orang-orang yang didewakan atau orang-orang yang dikultuskan, itu jawabannya begitu juga, sama dengan jawaban Quraisy. Kami menyembah ini sebagai perantara, meminta ini sebagai perantara karena ini orang dekat dengan Allah. Dia akan menyampaikan hajat kita kepada Allah gitu ya. Kita kalau mau minta sama presiden aja katanya ya, harus melalui apa? Ajudan, harus melalui protokol ya. Nah, itu pemahaman yang keliru ya, yang tidak benar. Allah itu tidak seperti itu ya, tidak punya orang-orang suci. Allah itu tidak punya ajudan-ajudan ya. Dia juga lagi dikubur, lagi susah gitu ya. Kita datang-datang minta bantuan gitu ya. Karena yang namanya wali ataupun apa itu kan gelar dari manusia. Kita tidak tahu kewalian yang dia yang sesungguhnya. Kalau kita dipanggil ustadz saja, dipanggil kiai saja, itu kan gelar dari orang kan. Hakikat yang sebenarnya kan belum tahu ketakwaan kita, bener enggak? Kalau di depan orang bisa aja pakai baju takwa ya, pakai sorban dan sebagainya. Tapi ketika dia sendirian, ketika dia hanya bersama Allah, apakah dia dalam ketakwaan yang sama? Apakah dia punya nilai ketakwaan yang sama kepada Allah? Jangan-jangan ketika sendirian dia apa? Ya, nauzubillah ya, dia bermaksiat dan sebagainya.
ketika tidak ada yang melihat. Ya. Itu kan hanya klaim ya, itu klaim dari manusia. Kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau Nabi dan Rasul itu bisa kita pastikan. Karena dia punya mukjizat, dia punya apa? Ada bukti-bukti yang nyata, kitab suci yang dibawa itu sudah pasti pilihan Allah, Nabi dan Rasul. Tapi kalau namanya wali ya, itu tidak bisa kita mengklaim yang bersangkutan itu sebagai apa? Sebagai wali. Tidak ada sertifikat wali misalnya ya, nggak ada itu ya. Itu hanya kira-kira dari kita saja. Kira-kira dari kita dia itu wali, dia itu orang soleh, itu penilaian kita. Tapi yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ya, jangan-jangan bukan waliullah, jangan-jangan wali setan gitu ya. Karena wali itu ada dua, ada waliullah, ada wali setan. Ya, kita hanya paling berhusnuzon saja, berprasangka baik saja. Ya. Kalau sekedar datang berziarah untuk mengenang jasa-jasanya, itu disahkan, ya, boleh-boleh saja. Atau mendoakannya, itu boleh-boleh saja. Karena al-mayyit kal gharik, orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Seperti orang tenggelam, dia butuh bantuan dari yang hidup, doa-doa dari kita. Ya, bukan malah kita apa? Datang minta-minta ya. Itu jadi ya terkadang ada pemahaman seperti itu, keyakinan seperti itu ya. Menziarahi orang soleh itu sunnah, boleh hukumnya menziarahi orang soleh. Tapi ada apa? Ada maksud tertentu agar orang soleh itu menyampaikan hajatnya, gitu ya. Silakan yang punya hajat, gitu ya. Ya. Orang soleh itu nanti menyampaikan hajat kita, membawa proposal kita kepada Allah, gitu ya. Itu pemahaman yang seperti pemahaman orang-orang Quraisy ya. Mereka menyembah berhala. Ya kalau umat Islam nggak menyembah berhala memang. Ya umat Islam nggak menyembah berhala nggak kita umat Islam? Enggak. Tapi modusnya sama, caranya sama. Ya. Yang disembah itu bukan berhala, tetapi tempat-tempat keramat misalnya ya, atau tempat-tempat yang dikeramatkan gitu ya. Jadi beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka hanya beribadah kepada Allah, kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada yang lain. Jangan menyembah kepada Tuhan yang lain. Allah yang allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka dari lapar. Walaupun negeri mereka tandus, tidak ada tumbuhan yang tumbuh satupun, tidak ada tanaman-tanaman, tetapi mereka terpenuhi, sandang pangan mereka terpenuhi. Ya, beras ada, ya, gandum ada, semuanya ada, makanan-makanan terpenuhi. Ya. Saya pernah beli beras Pak di Mekah itu, beras Cianjur ya, ada Pak beras Cianjur, beras Cianjur. Tapi tulisan di bawahnya Made in Thailand, gitu. Made in Thailand, aneh itu ya, beras Cianjur tapi produksi Thailand gitu ya, Made in Thailand. Ya. Ada itu Pak, ya beras Cianjur. Ya walaupun negeri yang tandus, ya pangan semua tersedia, ada dia. Bahkan buah-buahan semua ada. Ya. Delima di kita kecil-kecil, tapi kalau di sana delimanya besar-besar Pak. Ya, kayak semangka di kita gitu, gede-gede delimanya, bisa buat nyambit orang gitu ya. Jeruknya juga gede-gede ya. Bahkan saya makan di rumah Mukimin itu jengkol ada Bu ya. Ternyata ada jengkol juga di sana ya. Ada jengkol ya, tersedia ya. Subhanallah ya. Jengkol pete. Ini ada jengkol pete di sini. Kalau dicari pohonnya nggak ada. Tapi semua tersedia. Buah-buahan ya, makan. Allah limpahkan. Alladzi at'amahum min ju'. Allah beri makan mereka. Allah limpahkan makanan yang berkecukupan. Itu Allah yang melimpahkan, yang memberikan makanan. Kalau Allah menghendaki tentu mereka kelaparan. Ya. Orang-orang Quraisy itu pernah dihukum oleh Allah ya 7 tahun kelaparan. Karena mereka mengucilkan Nabi ya. Mereka mengucilkan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Allah timpakan mereka kelaparan. Ya. Tidak ada pangan yang datang. Kalaupun ada dengan harga yang mahal, tidak terjangkau oleh mereka.
Allah yang telah memberikan makan kepada mereka. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah lah yang telah memberikan jaminan keamanan kepada mereka, sehingga orang-orang Mekah itu tidak diculik, sehingga orang-orang Mekah itu tidak diperangi, tidak seperti kabilah-kabilah yang lain yang biasa diculik, biasa diperangi, biasa disantroni ya, biasa ada perompak-perompak, begal-begal. Mereka itu diberikan keamanan oleh Allah. Wa amanahum min khauf. Mekah itu negeri yang aman. Siapapun datang ke Mekah itu mendapatkan jaminan keamanan. Ini peringatan Allah ya kepada orang-orang Quraisy, karena nikmat Allah yang tercurah yang begitu banyak, yang sedemikian banyak, maka hendaknya mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Jangan justru sebaliknya mereka yang memerangi Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy itu justru yang pertama kali memusuhi Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy itu. Mereka yang berada di barisan depan untuk memusuhi Rasulullah. Justru mereka, justru yang menerima Islam itu bukan orang-orang Quraisy. Ya, sedikit sekali orang Quraisy yang masuk Islam. Justru malah orang-orang luar yang menerima Islam itu. Justru malah orang-orang Madinah, orang-orang Ansor yang berbaiat dengan Nabi, yang bersumpah setia dengan Nabi. Sehingga Nabi harus berhijrah, harus meninggalkan Mekah. Justru orang-orang Quraisy yang kemudian datang ke Mekah, datang ke Madinah untuk memerangi Nabi, sampai terjadi peperangan apa? Perang Badar, perang apa lagi? Perang Uhud. Yang paling puncaknya itu perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu orang-orang Quraisy itu mengumpulkan orang-orang Arab, bukan hanya mereka tapi kabilah-kabilah Arab yang lain mereka kumpulkan. Kabilah Ghatafan ya, dari Najd, seluruh kabilah-kabilah Arab yang ada mereka kumpulkan untuk menghabisi Rasulullah. Rasulullah sudah di Madinah, sudah meninggalkan Mekah, tapi mereka masih ya bernafsu untuk menghancurkan, untuk membunuh Nabi ya. Ini luar biasa ya permusuhan orang-orang Quraisy itu. Bukan mereka malah mengikuti Nabi ya, justru malah memusuhi Nabi ya. Maka orang-orang Quraisy itu di sini ya diingatkan oleh Allah. Allah telah memberikan makan mereka, telah memberikan rasa aman mereka. Seharusnya mereka ya mengikuti Rasulullah yang mengajarkan tauhid kepada mereka. Seharusnya mereka menyambut seruan dakwah Nabi. Ya, Nabi itu kan hanya mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, hanya itu saja. Sembahlah Allah, tinggalkan berhala-berhala itu. Ya, tapi ternyata mereka tolak ya mentah-mentah ya dakwah Nabi itu. Orang-orang Quraisy itu baru masuk Islam secara keseluruhan ya setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi, setelah tahun ke-8 Hijriah ya. Setelah 8 tahun Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah. Ini sudah kita bicarakan ya di surat apa? An-Nasr ya, surat An-Nasr. Nah, di sini Allah menyebutkan dua kewajiban pemerintah ya. Kewajiban pemerintah itu adalah alladzi at'amahum min ju' ya wa amanahum min khauf. Ini kewajiban penguasa. Kewajiban penguasa adalah memberikan kecukupan pangan kepada rakyatnya. Yang dibutuhkan masyarakat itu dua saja sebenarnya, yaitu pangan yang tersedia, sembako yang murah, yang terjangkau. Itu kewajiban penguasa. Mencukupi ya pangan, kebutuhan pokok masyarakat. Itu kewajiban penguasa. Wa amanahu min khauf, yang kedua memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tidak ada ketakutan di masyarakat. Ini kewajiban penguasa, kewajiban pemerintah ya. Orang yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin masyarakat berkewajiban untuk menghadirkan sembako yang murah, memberi subsidi, itu kewajiban pemerintah. Jangan malah terbebani. Jangan merasa terbebani ya. Rakyat ya membebani pemerintah. Ya, itu alasan ya ketidakmampuan. Kalau tidak mampu mundur. Banyak orang-orang yang mampu yang bisa mengelola negeri ini ya. Jangan memaksakan diri ya. Tidak mampu mengelola negeri, tidak mampu mengelola negara, kemudian menyalahkan masyarakat.
ya karena subsidi, beban subsidi ya. Akhirnya dinaikkan semuanya harga-harga ya. BBM naik ya. Akhirnya semua combro juga ikut naik ya. Lontong ikut naik ya. Saya beli lontong yang biasanya panjangnya berapa gitu ya, 10 cm gitu ya, 1.000. Sekarang gini ya, 5 cm panjangnya ya. Harganya sama ya, 1.000, tapi aneh gitu ya. Saya baru lihat juga lontong pendek banget gitu ya. Subhanallah gitu ya. Wah, ini gara-gara BBM gitu ya. Karena itu yang jualan gorengannya dekat pom bensin itu. Subhanallah ya. BBM naik ya, lontong ikut naik. Subhanallah ya. Kewajiban pemerintah ya memberi subsidi itu. Rakyat itu ya bukan beban. Kewajiban mereka menghadirkan at'amahum min ju' itu ya. Ke sembako yang murah, yang gratis, yang kalau bisa gratis ya. Kalau murah lah, paling tidak murah, terjangkau. Berikan pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis, itu kewajiban pemerintah. Nah, mereka diberi amanah untuk itu ya. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa terintimidasi ya, takut gitu ya. Mengemukakan pendapat takut ya, menyampaikan kebenaran takut. Ya, jangan sampai ya aparat-aparat justru malah menakut-nakuti masyarakat, petantang petenteng ya, menakut-nakuti masyarakat. Ya, tidak boleh ya. Ini kewajiban pemerintah memberikan apa? Memberikan kecukupan ya, pangan untuk masyarakat dan memberikan rasa aman. Demikian Bapak Ibu sekalian kandungan surah Quraisy yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhid ya pada kita, kekuatan iman Islam pada kita untuk hanya menyembah Allah ya, dan mensyukuri nikmat ya, anugerah makanan yang Allah berikan pada kita, juga mensyukuri nikmat rasa aman di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu alam. Kalau tidak ada, mari kita akhiri kajian kita dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada kita semua, berikan ya, sandang pangan yang cukup ya, sembako yang terjangkau. Mudah-mudahan Allah turunkan harga-harga. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada pemerintah kita untuk mengelola ya kekayaan negeri ini untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan makmuran rakyat, dan memberikan jaminan keamanan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma astur auratina, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan biarkan kami yang hadir di sini yang memiliki penyakit ya, kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami yang hadir di sini memiliki hutang, kecuali Engkau bantu membayarnya ya Allah. Jangan biarkan kami yang hadir di sini memiliki hajat, memiliki kebutuhan, kecuali Engkau penuhi, kecuali Engkau kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Karenanya, mari sama-sama kita kegiatan kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.